pusat kepada penggambaran laki-laki tentang perempuan. Jadi sekalinya hadir di dalam narasi itu, digambarkannya turut. Pesantren di Indonesia memberi ruang kepada perempuan. Kalau yang laki-laki dipersiapkan untuk menjadi kiai, kalau perempuan dipersiapkan untuk menjadi istri kiai. Para ahli sejarah, seandainya pun perempuan hadir di dalam sejarah, catatannya ada 3 katanya karakteristiknya. 1, perempuan yang katakanlah seperti di Aceh, para sultanah yang kurang lebih diidealkan sebagai perempuan yang sangat ideal, bisa membangun dialog dengan para ulu balong dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi seperti malaikat, kira-kira begitu sempurnanya. Dan yang kedua adalah pencitra diri perempuan yang melawan. Modelnya adalah kayak Cut Nyak Dien, penggambaran perempuan yang begitu gagah beraninya melakukan perlawanan sehingga kehilangan kemanusiaannya sebagai manusia yang berkeluarga, beranak pinak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perempuan yang luar biasa cerdas sehingga melahirkan orang yang sempurna seperti R.A. Kartini. Ketiganya dalam teori yang disampaikan oleh Ruth sebagai kritik terhadap penggambaran itu adalah menjadi tidak manusiawi karena penggambaran itu sangat androsentrisme, berpusat kepada penggambaran laki-laki tentang perempuan. Saya ingin ini 17-an, biasanya kita mendengar lagu-lagu perjuangan. Pasti ibu bapak sekalian ingat lagu perempuan di tapal batas. Duhai engkau muda jelita, sentingan kampung halaman. Kemudian engkau sumbangkan jiwa raga untuk membela negara, gitu ya. Jadi engkau turut, penggambarannya gitu, engkau turut jejak pemuda, turut membela negara. Jadi sekalinya hadir di dalam narasi itu, digambarkannya turut. Dan begitu perjuangan udah selesai, kalau udah selesai katanya apa? Kembali ke pangkuan bunda, pulang deh ke rumah, udah selesai itu perjuangan, ayo pulang ke rumah, suruh masak, kembali ke rumah. Jadi citra diri perempuan Indonesia dalam sejarah hadir, tetapi tidak sesuai dengan realitas penggambaran perempuan itu sendiri. Lalu bagaimana perempuan Islam? Saya ingin menggambarkan, karena ini hanya 10 menit lagi. Kebetulan saya melakukan kajian tentang gerakan perempuan Muslim, terutama sumbangan dari 2 organisasi, NU dan Muhammadiyah. Jadi sebetulnya kenapa distingsi itu penting? Karena wajah Islam Indonesia, wajah yang demokratis itu, karakteristik paling menonjol adalah karena partisipasi perempuan di ruang publik menjadi terlihat, gitu ya. Hal itu bukan sesuatu yang kata istilahnya Inai tadi datang tiba-tiba. No, itu datang dari sebuah perjuangan, terutama setelah abad ke-20. Apa karakteristiknya? Saya harus menyebutkan 4. 1, telah terjadi konvergensi antara kelompok atau pandangan atau pengalaman perempuan Muslim dengan perempuan yang lahir dari pemikiran-pemikiran non-keagamaan. Mereka memperjuangkan perjuangan perempuan, tetapi tidak berbasis pandangan keagamaan. Dalam bahasa lain katakanlah sekuler. Distingsi antara 2 gerakan perempuan Muslim dan sekuler itu satu karakteristik di dunia, nggak ada itu. Iran, Malaysia itu iri kepada Indonesia karena kita berhasil
mempertemukan dua karakteristik gerakan perempuan itu. Yang kedua, karena Indonesia memiliki, dan itu adalah ciri dan karakteristik Islam Nusantara, punya dua organisasi NU dan Muhammadiyah yang berjarak dari negara, menjadi bagian dari rakyat, dari masyarakat, dari umat, dan di dalamnya 30 atau 40% itu adalah perempuan, dan mereka aktif di organisasi sesuai dengan agendanya sendiri. Mudah nggak organisasi perempuan membangun kepentingannya sendiri? No, sulit sekali, karena di era Orde Baru mereka harus berpikir tentang perempuan seperti citranya Orde Baru. Istri, ya, sama dengan yang tadi, istri tentara, istri Pak Lurah, istri, pokoknya organisasi istri. Dan perjuangan mereka, organisasi itu terus menerus dikembangkan, karena yang ketiga, kita punya pesantren. Pesantren Indonesia memberi ruang kepada perempuan karena jasa para, itu yang ada di belakang kita, foto di sana, para ulama, terutama sebetulnya dari Jombang sini, yang pertama kali memberi ruang kepada perempuan untuk ikut sekolah, meskipun pada waktu itu tujuan pendidikannya berbeda. Tujuan, katanya kurikulumnya berbeda. Kalau yang laki-laki dipersiapkan untuk menjadi kiai, kalau perempuan dipersiapkan untuk menjadi istri kiai, kira-kira gitu ya. Jadi bacaan kitabnya tuh dulu Jain gitu ya, takrib misalnya gitu ya, bukan ilmu alat dan lain sebagainya. Tapi sekarang berubah kan, kurikulumnya berubah gitu ya, karena ada yang keempat, yaitu perguruan tinggi Islam yang diberi ruang oleh Mbah Hashim Asari dan kemudian Mbah Wahid Hashim, agar perempuan bisa kuliah di Fakultas Syariah, sesuatu yang mustahil di negara-negara Islam lain. Dan yang terakhir, ini harus dicatat sebagai sebuah penanda yang sangat penting, distingsi itu, yaitu adanya kemungkinan bagi perempuan untuk ikut aktif di ruang publik. Nah, ikut lagi ya, untuk aktif sesuai dengan kepentingannya, itu karena Gus Dur menawarkan satu kebijakan yang disebut dengan gender mainstreaming. Itu Gus Dur, bukan presiden yang lain. Itu adalah Gus Dur yang bersama stafnya yang mendengarkan keluhan daripada Ibu Nyai dan para aktivis perempuan Muslim, agar kalau berjuang harus melalui policy, harus melalui negara, harus melalui kebijakan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.